sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua walaupun lewat media sosial atau Zoom meeting. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur dan merasa senang dengan fasilitas yang sekarang bisa memfasilitasi kita untuk ketemu walaupun dalam jarak yang cukup jauh, tetapi kita masih mungkin untuk bertatap wajah, masih mungkin untuk saling senyum, saling sapa. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Salah satu dari kemajuan teknologi yang tidak pernah terbayang saat kita berada di bangku sekolah dulu di tahun-tahun 1986, 87, 88. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri perkembangan teknologi ini, dan kita harus ambil bagian di perkembangan teknologi seperti ini supaya kita tidak tertinggal. Sebagaimana katanya seorang ahli di Amerika yang bernama Alvin Toffler, siapa yang menguasai teknologi informasi, maka dialah orang terdepan. Nah, kita sebagai orang yang berdiri di depan kelas maupun di tengah masyarakat, maka harus kita kuasai ini dalam rangka menyebarluaskan pendidikan dan dakwah kita. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat jumlah kita yang masuk di WA grup ini masih sangat sedikit dibanding jumlah kita dalam kota yang keseluruhan kita di angkatan 88. Nah, mudah-mudahan lewat media sosial ini kita bisa memperpanjang, memperluas, dan menambah lagi jangkauan untuk teman-teman yang belum bergabung di tempat kita ini, sehingga keutuhan persaudaraan itu dari awal sampai akhir bisa kita wujudkan, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang di Lombok Timur bisa memberikan informasi dan menemukan teman-teman kita yang belum masuk. Di Lombok Tengah juga begitu, di Lombok Barat juga begitu, dan di Kota Mataram juga begitu. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini bisa kita perbanyak lagi teman-teman yang belum masuk untuk kita jadikan sebagai wadah yang menghimpun kita, karena semakin kita bergabung lebih banyak, maka keutuhan, kekokohan kita ini akan menjadi terjamin, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Terkait dengan nuansa halal bihalal, kita baru 1 minggu meninggalkan Ramadan yang sangat mulia, teman-temanku sekalian. Tentunya Ramadan kali ini Ramadan apa yang kita rasakan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya karena kita berada pada suasana COVID-19, di mana ibadah itu terasa lebih prihatin, terasa lebih berat perjuangannya, terasa lebih berat tantangannya, terasa lebih menyepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun kegiatan Ramadan yang dibarengi dengan suasana COVID ini, insya Allah tidak mengurangi semangat dan kualitas ibadah yang kita laksanakan. Malah di tengah-tengah COVID-19 ini, sekalipun jarak kita dengan manusia harus kita lakukan, tetapi
kita bisa memaksimalkan jarak kita lebih dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, saudara-saudaraku dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang Muslim yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan yang cukup berat dengan tantangan yang sekarang kita rasakan ini, kita sudah melaksanakan kegiatan Id, walaupun di tengah keluarga, ada yang di tengah musola, walaupun tidak di masjid dalam kondisi ramai, tetapi itu semua mencirikan bahwa kita sudah menang dalam melawan nafsu, kita sudah menang dalam menaklukkan segala macam hal yang mengganggu di dalam kegiatan Ramadan kita. Kemenangan itu kita tandai dengan bagaimana kita melaksanakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian yang memang dihajatkan oleh puasa itu, yaitu kita berlelah-lelah, berlapar-lapar, dan berhaus-haus demi untuk suci, untuk fitrah, dan untuk mencapai kemenangan sejati yang dijanjikan oleh puasa dalam pesan mularnya, la'allakum tattaqun. Nah, setelah ini, Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sebagai buah dari kelelahan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, maka akan sangat bagus kalau kita mampu menjaganya sampai akhir. Jangan sampai sehabis bulan suci Ramadan, maka habislah semangat ibadah itu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita harus tetap menjaganya, kita harus tetap memeliharanya. Yang terpelihara sampai akhir. Jangan sampai setelah Idul Fitri ini kita tidak lagi memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah. Apalagi kalau kita sampai cederai dengan kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan keagamaan. Apabila itu kita lakukan, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apabila selepas bulan suci Ramadan, selepas kita merayakan kemenangan, kita melaksanakan hal-hal yang di luar ketentuan agama, maka itu namanya kita melaksanakan sesuatu yang menurut Al-Quran merangkai atau memintal benang menjadi kain, kemudian diurai. Jadi setelah kita meraih libasut taqwa dalam ibadah puasa, kemudian kita laksanakan hal-hal di luar ketentuan agama, sama maknanya kata Quran, seperti orang memintal benang, kemudian benang itu setelah jadi kain, kita urai lagi menjadi benang. Artinya sia-sia. Jadi apa yang kita perjuangkan di bulan suci Ramadan itu, sia-sialah kalau kita mengiringi kegiatan fitri ini dengan kegiatan di luar ketentuan agama. Saya ada suatu kisah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, terkait dengan kesia-siaan dalam beribadah. Ada salah satu tokoh perempuan yang bernama Rithah, perempuan yang cukup taat dalam beribadah, tetapi dia mengalami kegagalan dalam berkeluarga. Nah, kegagalan dalam berkeluarga itu dialami dan dirasakan cukup mengancam jiwanya, sehingga dia menjadi stres. Oleh Rithah, kondisi kejiwaan yang dialaminya itu dilampiaskan dengan membeli benang. Kemudian benang itu dipintal, kalau bahasa kita disesek menjadi kain. Nah, setelah benang itu menjadi kain, diurai lagi, dirusak lagi benang itu. Besoknya dipintal lagi. Nah, setelah jadi kain, diurai lagi. Akhirnya tidak pernah menjadi kain. Nah, semata-mata kegiatan itu hanya untuk melampiaskan kegalauan hatinya karena gagal dalam perkawinan. Nah, oleh Allah kegiatan Rithah itu diabadikan dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman di situ, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Allah melarang kita, janganlah kamu melaksanakan kegiatan
amaliyah yang baik, seperti orang memintal benang lalu menguraikannya kembali. Nah, artinya setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, jangan kita iringi dengan perbuatan di luar ketentuan agama. Karena hal itu diancam oleh Allah seperti orang memintal benang menjadi kain, lalu benangnya diurai lagi. Artinya apa yang sudah kita perjuangkan dengan lelah-lelah, dengan lapar-lapar, dengan haus-haus itu menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, bulan sekarang itu dinamakan bulan Syawal. Kita harus mampu meningkatkan apa yang sudah kita capai di bulan suci Ramadan, supaya amal-amal yang sudah kita tabung, yang sudah kita laksanakan, tidak lagi tercerai-berai, tidak lagi menjadi barang yang sia-sia, tetapi terus kita tingkatkan, terus kita abadikan, terus kita perbaiki menjadi amalan-amalan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, melalui kegiatan halal bihalal ini, mari teman-temanku sekalian, kita kembali saling memaafkan, kembali kita saling meridhoi, sehingga apa yang sudah kita laksanakan selama sebulan di bulan suci Ramadan itu menjadi terbungkus oleh karena kita memberi maaf kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita anggap tidak suka sama kita. Nah, mari kita hadirkan dalam hati kita rasa maaf, karena saat ini kita tidak bisa ketemu langsung, maka kitalah yang harus menghadirkan rasa maaf dalam hati kita. Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Bukan minta maaf lebih dekat kepada takwa, tetapi memberi maaf itu yang lebih dekat kepada takwa, kepada kata Allah. Nah, oleh karena itu lewat Zoom meeting ini kami mengajak kepada kita semua untuk memberikan maaf kepada semua saudara-saudara kita, handetolan kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita di bulan suci Ramadan kemarin, dirangkai dengan Idul Fitri walaupun di tengah keluarga, dan dirangkai dengan halal bihalal seperti ini, kemudian kita mampu menghadirkan rasa maaf dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dalam pesan moral dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita jadikan sebagai renungan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.